Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma asarra man istaghfara wa in 'ada fil yaumi 70 marratan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih melanjutkan hadis di bab yang ke-20 fi fadilatil istighfar. Ma asarra ora dianggap langgengake dosa. 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 Man sapa wong. Man sapa wong. Istaghfara iku lamun jaluk ngapura sapa man. Istaghfara iku lamun jaluk ngapura sapa man. Istaghfara iku lamun jaluk ngapura sapa man. Wa in ada senajan baleni sapa man. Wa in ada senajan baleni sapa man. Wa in ada senajan baleni sapa man fil yaumi ing dalem sedina. Fil yaumi ing dalem sedina sab'ina ing 70. Sab'ina ing 70. Sab'ina ing 70. 70. Sab'ina ing 70 marrotan apane tamyiz. Marrotan takmim. Marrotan apane ambalane. Marrotan apane ambalane. Hadis ini menjelaskan bahwasanya tidak akan dianggap orang yang selalu melakukan dosa bagi orang yang memang selalu istighfar, walaupun memang sehari itu maksiatnya diulang sampai 70 kali. Ini istilahnya penggambarannya Rasulullah ketika ada orang yang memang ahli maksiat, tapi dia tidak putus asa akan taubat. Jadi dia ngelakuin dosa taubat. Astagfirullah. Ngelakuin dosa taubat lagi. Ngelakuin dosa taubat lagi. Kayak gitu loh. Ngelakuin dosa taubat lagi. Ya, mungkin kalian belum kerasa. Contoh nanti kalau kerasa, itu jiwanya kerasa sendiri. Orang yang merasa bersalah pasti terasa. Akan minta ampunan kepada Allah pasti akan terasa. Gak usah diajari gimana rasanya kalau punya dosa, ya pasti terasa sendiri. Itu naluri manusia. Gak mungkin ketika orang itu ngelakuin salah pasti rasanya ada yang kotor semacam itu. Rasanya itu ada yang apa ya, ada yang gimana bersihinnya gitu kan. Padahal itu kan dosa kan nggak kelihatan kan, istilahnya dosa kan nggak kelihatan. Dosa itu seperti apa kan, nggak ada apa wujudnya kan.
ada wujudnya. Walaupun kayak gitu tetap dosa itu ada ya, tetap ada. Makanya istilah orang maksiat pun itu ya nanti akan terasa dosanya seperti apa. Walaupun itu orangnya maksiat, tetap terasa kalau dia itu punya salah banyak. Tapi terkadang salahnya orang yang udah ahli maksiat itu terkadang kalau sudah kotor, dah kayak gini loh prinsipnya. Kalau sudah rusak sekalian gitu loh, kayak prinsipnya itu kalau rusak sekalian gitu, gak mau kembali. Karena ada istilahnya udah gelap banget gitu ya, jiwanya udah gelap banget. Makanya itu harus dihindari. Makanya pengertiannya orang yang selalu melanggengkan dosa kecil ataupun orang yang melakukan dosa besar itu disebut orang fasik. Jadi pengertiannya orang fasik itu ini dah saya hapus sekarang. Orang fasik. Jadi kalau fasik, al-fasik huwa irtikabu kabiratin. Artinya apa? Irtikabu kabiratin itu melakukan dosa besar. Au berarti atau isroru shogiratin. Ataupun selalu melakukan dosa kecil. Jadi kayak gini. Jadi istilah orang yang fasik ini kan berarti kan tahu dulu fasik, orang yang fasik. Berarti orang yang fasik itu orangnya memang telah melakukan dosa besar ataupun kesehariannya itu sering melakukan dosa kecil yang memang kebiasaan. Istilahnya yang dosa kecil tapi candu dia. Contoh, kalau dia kayak bohong, istilahnya kalau candu bohong, berhari-hari ataupun kapanpun itu ya omongannya ya jadi bohong aja. Itu dia bisa disebut sebagai orang yang fasik tetap. Walaupun itu bohong kan dosa kecil, itu istilahnya orang yang fasik itu seperti itu. Fasik itu orang yang melakukan dosa besar atau orang yang selalu melakukan dosa kecil. Ya seperti ini contohnya kayak gitu tadi. Seandainya kok memang terkena candu seperti halnya dosa kecil, jangan putus asa untuk taubat. Tetap aja kayak gini. Ma'asarru man istaghfara itu maksudnya tidak akan dianggap orang itu selalu melakukan dosa ketika orang itu selalu mau minta ampunan. Kayak gitu. Jadi jangan putus asa ketika ngelakuin dosa, ya akhirnya ya istighfar ataupun minta ampunan yang serius. Kalau minta ampunan tetap yang serius, karena ini minta ampunan kepada Allah karena salah kepada Allah. Maksiat itu durhaka kepada Allah maknanya, karena tidak mengikuti perintahnya Allah. Nanti terasa sendiri itu nggak usah diajari. Rasanya punya dosa itu seperti apa nggak usah diajari, itu sudah naluri manusia. Itu ya. Walaupun kayak istilahnya dapat pahala pun itu ya nggak usah diajari. Rasanya dapat pahala itu gimana ya? Nggak usah itu kan nggak ada wujud yang terlihat kan, pokoknya gitu aja dulu. Penting kalau seandainya kalian ini masih muda, itu diminimalisir maksiatnya, karena tantangan terbesar orang itu ya di masa mudanya. Karena orang-orang yang nyesel di masa tuanya itu ya gara-gara di masa mudanya itu ya kayak gitulah kayak gitu. Nyeselnya di akhir kayak gitu. Itu
Itu kesimpulan ma'asarru man istaghfara wa in ada fil yaumi sabina maratan. Walaupun berulang kali dosa-dosanya, walaupun diulang lagi kayak nggak bisa lepas gitu, nggak bisa lepas, kayak ngelakuin itu kayak nggak bisa lepas. Astagfirullahaladzim kayak gitu. Tapi jangan, ini saya pesan nih, jangan dibarengi ketika maksiat. Contoh aja kayak kalian lihat cewek gitu, ya jangan tiba-tiba lihat cewek astagfirullahaladzim, jangan gitu. Itu sama saja, itu enggak istilah ampunan, itu namanya istilahnya menghina Allah kalau suka gitu kan. Kayak kamu ngelakuin maksiat tapi dibarengi taubat, gimana? Kan lucu kan? Kalau ini gimana nih? Ini ngelakuin maksiat tapi dibarengi taubat. Astagfirullahaladzim. Ini kan nggak ada kayak gitu. Itu kan sama aja kalau gitu kan. Sama aja. Makanya jangan seperti itu. Kalau ya tadi memang dan saya jelasin pokoknya dosa itu ya gara-gara dia tahu kalau itu memang dampaknya ada dosanya, terus sengaja untuk ngelakuin, itulah dosa. Itu ketika ngelakuin dosa kayak gitu. Harapnya yang memang tahu kalau itu memang dosa ataupun dan disengaja ada dosa. Udah. Itu. Selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong. Istighfar iku lamun jaluk ngapura sapa man. Istighfar iku lamun jaluk ngapura sapa man. Istighfar iku lamun jaluk ngapura sapa man. Badat dunubi ing dalem sakwuse pira-pira dosa. Badat dunubi ing dalem sakwuse pira-pira dosa. Badat dunubi ing dalem sakwuse pira-pira dosa. Ghafara mongko ngapura Allahu sapa Allah lahu kanggo man. Bahwa mongko utawi istighfar tahu tulisannya, harus tahu, sudah mulai bisa terbiasa kalimat-kalimat seperti itu. Bahwa mongko utawi istighfar laha kedue adzunub tadi, adzunub yang atas kasih rujukan. Laha kedue adzunub ya, kafaratun iku denda. Dah tahu lah ini, kasih tahu. Jadi hadis yang ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu menjelaskan barang siapa orang yang memang mau istighfar ataupun minta ampunan dengan cara apapun setelah melakukan dosa-dosa, pastinya kemarin kan sudah dijelaskan ya. Jadi pastinya Allah akan mengampuni dosanya. Karena apa? Karena memang istighfar ini memang menjadi kafarat atau denda bagi dosa-dosa tadi. Ketika sudah melakukan dosa, pastinya ingat kalau minta ampunan. Makanya ketika kok memang nggak minta ampunan, kok sampai jedanya catatan tadi, ya tetap dicatat, ya kan? Saya kasih keterangan ketika catatan keburukan itu nggak langsung dicatat, tapi ada jeda waktunya.
Makanya di jeda ini harusnya tetap minta ampunan sebelum ditulis di catatan keburukan, gitu kan? Nah, gitu. Makanya itu istilahnya dosa. Ini ngomongin dosa, tapi seperti kalian belum sampai merasakan yang istilahnya terbebani oleh dosa. Makanya hindari jangan sampai terjadi penumpukan dosa. Istilahnya ya memang orang itu nggak mungkin terhindar dari dosa-dosa, nggak mungkin, karena kita orang biasa aja, nggak maksum seperti Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul pastinya nggak punya dosa karena terhindar dari maksiat, dilindungi oleh Allah. Kalau kita orang biasa, harus tantangannya tetap lebih besar nantinya. Di umur yang akan datang tetap tantangannya lebih besar. Istilahnya menghindari maksiat itu lebih besar. Dan itu berarti istighfar itu menjadi denda ketika melakukan dosa-dosa. Itu dendanya ya istilahnya seperti hukumannya ya melakukan ya bayar denda ya istighfar gitu aja. Itu ibaratnya seperti itu. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Itu Ida kasuro ala ahadikum ya. Ya, kalau di sini tuh salah ini. Ida kasuro ahad, ya nggak ada alanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ida kasuro ing dalem nalikane akeh. Ida kasuro ing dalem nalikane akeh. Banyak. Ida kasuro ing dalem nalikane akeh. Ala ahadikum ing ngatasé ing ngatasé siji sira kabeh. Ing ngatasé siji sira kabeh. Ala ahadikum ing ngatasé salah siji sira kabeh. Baca apa? Adzunubu apa pira-pira dosa. Adzunubu apa pira-pira dosa. Adzunubu apa pira-pira dosa. Falyatlub mongko becik ya kan, seperti halnya kayak kita serifan itu kan ada beciknya. Ini kayak gini. Falyatlub mongko becik jaluk sapa wong. Sapa ahadikum tadi. Falyatlub mongko becik jaluk sapa ahadikum tadi. Kasih rujukan. Falyatlub mongko becik, bisa kan becik kan? Seperti yang itu. Falyatlub mongko becik jaluk sapa ahadikum al-maghfirata ing pengampunan. Al-maghfirata ing pengampunan bil istighfari kelawan istighfar. Jadi jenis-jenis istighfar ya ada astagfirullahaladzim, ada yang banyak jenis-jenisnya. Kalau istighfar itu ada istilahnya yang sering dilakukan Rasulullah itu yang selalu dilakukan itu sayyidul istighfar. Nanti saya catatkan ya, sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar berarti pimpinan dari istighfar. Jadi istilahnya itu ya yang puncaknya, istilahnya puncaknya istighfar kayak itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Pernah saya jelaskan apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi
Firli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, nanti saya catatkan. Jadi kalau saya tulis istighfar itu selalu dilakukan Nabi itu setiap di pagi hari setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Seperti halnya kayak yang kayak apa tirakat yang taharok kayak gitu kan. Taharok kan biasanya kan setelah subuh ataupun setelah maghrib itu kan tabarok kayak gitu. Nah itu saya tulis istighfar pun itu dilakukan seperti itu setelah subuh sama setelah maghrib. Jadi kayak gitu. Nabi itu selalu ngelakuin sayyidul istighfar. Nah, itu nanti kalau di sini ada nggak ya? Enggak. Kalau di sini nggak ada penjelasan tentang hadis-hadis sayyidul istighfar. Jadi kalau yang kitab yang lainnya ada itu penjelasan hadis sayyidul istighfar ada. Memang panjang. Memang doanya anjing Nabi itu kebanyakan panjang. Tapi ya itu tadi yang penting itu sudah mulai tahu lah istilahnya doa-doa ataupun istighfar. Astagfirullah minal khotoya, astagfirullah minal baroya itu kan kayak itu kan astagfirullah kan itu istighfar juga kan kayak gitu itu jenis-jenisnya istighfar. Apalagi kan kayak kalian tuh waktunya belajar. Memang waktunya belajar ya memang harus lebih tahu lagi harus belajar ini yang memang yang kebiasaannya ulama ataupun Rasulullah yang sering dilakukan gitu kan. Itu dulu yang penting. Yang kalau semisal memang kalian memang perlu tahu atau ingin tahu yang selainnya, cari sendiri, pasti lebih banyak lagi. Makanya itu berarti hadis ini menjelaskan bahwasanya ketika memang kok seseorang itu memang mempunyai dosa yang banyak, istilahnya sampai menumpuk, sampai bebannya dosa-dosanya itu banyak, istilahnya sampai dianggap fasik atau gimana kayak gitu kan, maka mintalah ampunan melalui istighfar dengan cara memang ya taubatan nasuha. Jadi syaratnya taubatan nasuha tetap satu, memang menyesal kalau telah melakukan dosa tersebut dan memang janji tidak akan melakukan dosa itu lagi. Kayak seperti kayak dosa besar itu memang dampaknya ke jiwa itu besar juga. Makanya kayak itu ketika jiwa yang sudah terkotori dengan dosa-dosa biasanya itu mau ngelakuin apapun itu terasa hampa. Jadi kayak nggak ada rasa nikmatnya gitu loh. Juga kayak mau ngelakuin ibadah pun males. Kayak udah mulai tertutup gitu loh. Kayak hatinya itu udah mulai tertutup. Ini yang dirasakan jiwanya, bukan ya, kalau luar mah nggak ada bedanya. Kalau semisal kayak luar itu nggak terasa apapun, yang terasa itu jiwanya. Karena ini perihal dengan jiwa, karena jiwa kita itu hubungannya dengan Allah. Dan mulai belajar kayak gitu. Yuk, mulai berhati-hati jika ngelakuin apapun, harus lebih belajar lagi biar tahu apa yang memang boleh ataupun yang nggak boleh, itu aja. Tuh. Nah, nanti ketika memang orang itu mempunyai dosa banyak sehingga nggak disebut fasik tadi, sudah melakukan dosa besar ataupun sudah sering melakukan dosa kecil, harus tetap cepat-cepat minta taubat, karena nggak selamanya diberi waktu taubat itu. Kayak kalian belum merasa. Dah, pokoknya kalian belajar aja dulu biar bisa tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh dulu. Dah, waqala sallallahu alaihi wasallam idza kasurat dunubu ahadikum falyastaghfirillah wallahu a'lam bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.